Oke, sekarang saatnya kita melanjutkan video kita di bagian keempat untuk membangun damper kelas ya. Terutama ini kita main aman dulu, kita rakit untuk IDC ya. Jadi apa aja barang yang dibutuhkan untuk bagian belakangnya. Yang pertama teman-teman yang teman-teman butuhin adalah ini, akarnya, karena nggak bisa pakai akar dari bawaan SFM ya. 15412 Carbon Reinforced Rear Double Roller Stay. Ini ya guys, ini akarnya. Yang perlu kalian persiapkan pertama adalah akarnya. Yang kedua adalah spacer set. Nah, kalau saya lebih milih pakai spacer set yang original karena apa? Murah juga guys, nggak terlalu mahal. Ya, spacer set. Terus yang kita butuhin lagi adalah ini lock nut ya, 4 biji, dan mur. Saya nggak hitung berapa, nanti kita lihat. Terus ring, kita perlu ring juga, dan kita perlu baut pendek nih, bawaan dari akar, dari kit apa aja biasanya dapat nih baut pendek ini. Terus satu stick ya, stick HG Carbon yang non membran ya guys, yang bukan yang membran. Ini satu. Terus Super Egg yang 1,5 mili juga non membran juga. Semua reinforcementnya harus non membran ya guys. Ini brake stay-nya. Jadi stick, Super Egg, brake stay. Terus kita pakai ini baut countersunk. Nah, ini yang kita pakai yang panjangnya 16 mili guys. Ini 4 biji. Dan juga ini baut countersunk yang stainless, yang keras ya. Ini 35 mili, kita perlu 2 guys. Terus tiang AO. Tiang AO-nya kita perlu 2 juga guys. Oke, sekarang mari kita langsung kerjakan. Oke, kita singkirin dulu nih biar enak kita ngerjainnya ya. Yang pertama-tama kita akan bahas mengenai brake stay ini guys. Nah, brake stay ini nanti akan kita satukan dengan ini, dengan Super Egg ini. Nah, ada 2 opsi sebenarnya. Yang satu, ini anggaplah ini bagian atas yang ada tulisannya ya guys. Yang satu Super Egg-nya di atasnya begini. Yang satu Super Egg-nya di bawahnya begini. Nah, apa bedanya Super Egg di atas dan di bawah? Kalau Super Egg-nya di bawah ya, nanti ground clearance-nya akan makin rendah. Ya, ground clearance-nya akan makin rendah, tapi beresiko nyangkut gitu ya, nyangkut di track karena ini terlalu rendah. Nah, di situ kita nanti bisa akalin dari spacernya, yang kita akalin dari spacernya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan bikin yang di bawah aja ya. Kalau settingan saya lebih suka yang di bawah, tapi nanti kita akan setting spacernya. Nah, ini pemasangannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini yang nomor 2 ini guys, yang nomor 2 nanti ketemu dengan yang paling ujung ini. Ini yang nomor 2 ketemu dengan paling ujung ini, gitu ya. Jadi kesimpulannya yang kita countersunk adalah yang nomor 2 itu, yang ini. Ini yang harus kita bikin countersunk di sini. 2 ini. Oke, langsung kita eksekusi aja. Ini udah kita countersunk, sekarang kita coba pasang bautnya. Nah, selalu kalau kita mengcountersunk sesuatu ya teman-teman, selalu perhatiin ini. Selalu lihat ini, apakah ini masih nongol. Nah, ini masih nongol nih teman-teman. Berarti ini countersunk-nya kurang dalam, alias perlu kita countersunk lebih dalam lagi. Jangan sampai ada baut yang nongol, karena itu akan bikin nanti mobil lompatnya miring-miring, ring miring mi. Nah, ini udah, oh ini juga masih nongol. Oke, kita countersunk lagi ya teman-teman sampai benar-benar masuk. Nah, setelah itu di bagian brake stay ini ada 2 yang perlu kita countersunk juga teman-teman. Satu yang di sini nih, 1, 2 ini. Ini nanti sebagai dudukan buat pasang ini, buat dampernya. Ya, yang kedua adalah di sini. Nih, yang ini teman-teman. Ini sama ini kita countersunk ya. 2 ini. Nah, semuanya sudah tercountersunk dengan indah. Kita coba dulu ya, kita lihat ya teman-teman. Apakah udah benar-benar masuk guys? Udah kan? Benar-benar masuk rata, dan ini juga harus rapi ya teman-teman. Tuh, benar-benar nggak nongol lagi kepala bautnya, benar-benar rata. Itu yang
Itu yang kita perlukan kalau kita mengcountersang ya. Nah sekarang tinggal kita pasang. Ini ketemu dengan ini ya teman-teman. Nah ini harusnya nih pakai yang 16 mili, tapi karena saya lagi kehabisan jadi saya pakai yang panjang aja. Tapi nggak apa-apa, nanti toh kita potong juga kan. Jadi ini masuk ke sini yang panjang, masuk ke sini yang panjang ya. Seperti ini teman-teman. Kalau dari atas, jadi ini begini ya. Terus kita tinggal kasih mur. Oke, ini udah kencang. Ini harus kencang teman-teman. Udah ya, kencang. Nah, kalau udah kencang begini, tinggal kita potong guys. Kita potong bagian atasnya sini teman-teman. Nah, potong seperti ini. Yang ini juga kita potong. Nah ini kita tinggal rapiin ya. Rapinya pakai apa? Pakai gerinda dong. Gerinda, kita ganti dulu pakai gerinda. Jadi kita tinggal rapiin ya teman-teman. Jangan, karena bekas potongannya lumayan tajam, jadi mesti kita rapiin biar nanti enggak kena tangan. Nah udah nih, udah nggak tajam lagi, udah rapi. Udah gitu aja ya, cukup sekian videonya. Ya enggak lah, belum selesai lah. Terus yang kedua adalah kita memasang ini, apa, dudukan nanti buat si dampernya guys. Dipasangnya di nomor 2 yang paling belakang ya teman-teman. Sekali lagi, kalau punya obeng stabi itu sangat memudahkan, tapi saya nggak punya karena saya nggak mau yang mudah. Saya maunya yang susah-susah aja teman-teman. Dah. Sekarang ini tinggal kita pasang ke akarnya. Akarnya kita pakai yang ini ya, 15412. Langsung buka aja guys. Ini yang perlu kita pakai adalah ininya doang teman-teman. Ininya doang yang kita pakai ya. Nah ini kita pasang di sini. Nah ini nih. Jadi lubang yang tadi kita countersang ini nanti ketemu dengan lubang yang di bawah ini, tapi yang bagian belakang. Nah caranya begini. Kita pakai baut tadi yang 16 mili teman-teman. Masukin aja dulu. Lah masukin, bukan dimiringin. Masukin. Terus. Nah karena spacernya saya mau pakai 5,5 mili ya. Spacernya saya mau 5,5 mili, bukan 6,5, bukan 4,5, tapi mau 5,5. Masalahnya kan spacer Tamiya itu cuma ada 3 sama 1,5. Gimana caranya? Begini teman-teman. Kalau 6,5 mili nanti ground clearance-nya mepet banget. Kalau pakai ban small, kalau pakai ban medium ya boleh lah. Tapi karena sekarang metanya chassis SFM itu pakai ban small ya, mau nggak mau kita harus akalin di spacernya. Ini ring ini ketebalannya tuh 0,5 mili. Jadi kita taruh ring dulu, terus kita taruh ini 3 mili ya, terus kita taruh lagi 1,5 mili. Gini teman-teman. Ya. Sebelahnya pun juga sama, tapi ini saya biasanya begini kerjanya. Sorry, kurang guys. Ini kan baru 5 mili ya. Ini kita taruh ring satu lagi. Jadi setengah, 3, 1,5, jadinya 5,5 gitu. Nah adjustnya nanti, misalnya ini kependekan, ya tinggal dicopot aja ringnya atau dicopot salah satu spacernya gitu. Ini memudahkan untuk nanti kita mau ngatur-ngatur gitu ya. Jadi dengan penggunaan ini nanti kita mau ngatur ground clearance-nya, merubah ground clearance-nya lebih mudah. Nah, terus ini satu lagi yang 16 mili tadi ya, baut countersangnya
masukin lewat bawah. Terus ini kita kasih ring. Susah banget ngambilnya ringnya. Si ring kasih spacer 3 mili. Terus kita kasih lagi spacer 1,5 mili. Terus kita kasih ring lagi, guys. Tuh, jadinya totalnya adalah 5,5. Nah, ini kita pasang satu-satu, kanan sama kirinya, tapi jangan dikencengin dulu. Yang penting kepasang dulu, ya kan? Kalau udah dua-duanya kepasang gini, teman-teman, baru kita kencengin ganti-gantian biar nggak ketarik, biar nggak miring. Jadi jangan langsung geradak salah satu dipasang kenceng baru bingung sebelahnya gimana. Jadi ganti-gantian gini ya teman-teman sampai kenceng. Nah, terus teman-teman lihat tuh, di bagian situ kan belum masuk ya. Ada orang yang itunya dipapas sedikit. Kalau saya nggak perlu, karena ini tinggal kita tekan aja. Tinggal tarik ini, ditekan, nanti masuk. Nah, ini berusaha untuk dimasukin semasuk mungkin, supaya kenceng. Tuh, ya, udah begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut bagian atasnya. Oke, sekarang kita lanjut bagian atasnya ya teman-teman. Kita ambil tiang AO sama stick ini. Tulisannya nih di atas gitu ya, tulisannya begini gitu ya. Nah, ini kita ambil spacer yang 3 mili guys. Spacer yang 3 mili kita masukin ke sini. Terus ini kita masukin lewat bawah. Begitu, ya kan? Lalu kita kasih dia spacer yang panjang yang 12 mili. Kita tinggal masukin ke sini. Des. Itu. Terus nanti kita pasang rollernya, teman-teman. Nah, terus kita pasang rollernya. Terus kita pasang spacer yang penutup atasnya. Seperti itu, terus kita tinggal pasang lock nut. Nah, makanya teman-teman perlu punya apa namanya ini ya, kunci sok ini perlu punya 2 nih. Nah, kalau satu gini nih ribet nih. Punya saya ini lagi satunya lagi dipinjam teman, jadinya ya sudahlah, pakai yang ada aja lah. Biar di video biar kelihatan ribet gitu loh. Dah. Ini satu udah kepasang ya, yang atas tinggal kita pasang yang bawah. Nah, yang bawah ini teman-teman, ini kan ada yang bagian tidak kena drat ya, makanya di situ kita perlu kasih spacer lagi. Teman-teman, ini bebas, teman-teman boleh pakai 1,5, boleh pakai 3 juga boleh. Nah, karena saya punyanya ungu, jadi yang bawah saya kasih ungu aja, biar unyu. Nah, pakai spacer dulu dong. Spacer dulu, terus spacer lagi, dan kita tinggal baut. Nah, boleh pakai baut, boleh lock nut. Saya mau pakai lock nut aja biar aman, biar kagak copot-copot di track ya. Kalau punya cadangan, kalau enggak kan capek ya. Nah, ini udah sempurna, udah indah nih dua-duanya nih. Gitu ya teman-teman, untuk pemasangannya yang bagian roller belakangnya. Oke, ini udah kepasang, tinggal kita aplikasikan di sini ya. Kita lihat nih seperti ini. Nah, ini guys, lubang yang ini nih, lubang yang ini ya, setelah tulisan Tamiya ini ya, kita masukin ke sini. Ini yang paling depan, tapi yang depan, yang ini nih. Oke, kita pasang aja langsung ya.
Bang, bisa nggak dipasang di lubang yang di situ, yang ini? Bisa, tapi nanti terlalu mundur kalau menurut saya. Saya lebih suka jarak antara depan dan belakangnya, jarak roller depan dan belakang itu nggak terlalu jauh, sedekat mungkin. Supaya apa? Supaya dia bisa gesit di tikungan. Karena kalau jaraknya terlalu jauh, biasanya nanti kurang gesit di tikungan ya. Jadi makin dekat jaraknya antara roller depan dan belakang, biasanya akan lebih gesit di tikungan. Ya sebenarnya bukan biasanya sih ya, memang secara logika seperti itu. Kalau mobil juga gitu kan, kalau jarak wheelbase-nya makin pendek, dia makin gesit gitu. Tapi untuk stability dia lebih bagus wheelbase yang panjang. Nah cuman karena Tamiya damper kita ini stability-nya nanti kita bisa atur dari tempat yang lain, dari roda, dari pemasangan damper di LL, maka kita perlu menjaga base-nya antara depan dan belakang. Tuh, udah jadi ini doang teman-teman. Nah terus untuk pemasangan dampernya, ya simpel aja teman-teman, mau pakai damper apa bebas. Kalau saya di belakang biasanya saya nomor 2 paling berat. Ini kita pakai burger aja kali ini ya. Nomor 2 paling berat. Kalau tengah pakai AR, depan pakai adjustable atau koin ya. Belakang kita pakai burger saja. Nah, untuk bagian damper kita tutup lagi pakai lock nut, teman-teman. Bagian belakang kita tutup pakai lock nut aja. Biar nggak lari-lari, biar nggak copot-copot. Karena bagian belakang ini jarang di-adjust sih. Kenapa jarang di-adjust? Karena memang biasanya yang dibutuhkan adalah settingan yang paling tinggi. Beda dengan bagian depan yang kita kadang-kadang perlu cekek ya. Kalau bagian belakang kita biasanya pakai ini jarak yang paling jauh gitu ya. Nah karena ini ori nggak perlu digini-giniin. Kalau KW perlu digitu-gituin biar lancar. Nah gini doang bagian belakangnya teman-teman. Nanti kita tinggal pasang ini ke chassis ya, ke chassisnya yang ada. Cara pasangnya ke chassis itu gampang banget, jadi nggak usah dibahas di sini ya. Nanti videonya jadi kepanjangan tanpa faedah. Oke, gitu aja untuk bagian belakang damper class ya. Ini IDC pakai 1,5 mili semuanya. Semoga ini videonya bisa bermanfaat dan bisa dicontek sama teman-teman untuk bisa rakit sendiri Tamiya class damper. Ini untuk bagian belakangnya udah selesai. Oke, gitu aja. Kalau kalian suka dengan videonya boleh di like. Kalau suka dengan video-video kami boleh di subscribe. Kalau nggak suka ya nggak usah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.